Ada sebuah virus yang menjangkiti hampir semua orang di dunia ini. Sebuah virus yang tanpa sadar telah ada dalam diri hampir semua orang bertahun-tahun lamanya. Bahkan mungkin virus itu pun ada di dalam diri setiap kita yang mendengar. Dan maaf, ternyata gua pun terjangkit virus itu. Tanpa gua sadari, selama bertahun-tahun gua membawa virus itu dalam diri gua. Dan mungkin tanpa gua sadari juga, mungkin banyak orang tidak menyadari kalau dirinya terjangkit virus ini. Orang-orang itu juga dapat disebut sebagai OTG, yaitu orang tanpa gejala. Virus ini memiliki dampak yang sangat kuat. Virus ini dinamakan dengan egois. Ya, egois. Yang membuat kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang membuat kita tidak memperdulikan perasaan orang lain. Yang membuat kita tidak mempertimbangkan perasaan Tuhan. Sebuah virus yang tadi saya katakan memiliki dampak yang besar karena semakin kuat virus ini tertanam, semakin lama virus ini tertanam dalam diri seseorang, maka efek virus ini akan semakin kuat dan semakin sulit untuk disembuhkan. Dan virus ini memiliki dampak bukan hanya selama kita hidup, tetapi saat kita menemui ajal kita, virus ini pun masih memiliki dampak. Di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Sebuah pesan yang tersirat sangat dalam. Sebuah pesan yang di sisi lain pun mengerikan. Bahwa ada saatnya, suatu saat nanti, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita tidak akan kembali kepada Sang Penciptanya. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita akan terpisah selamanya dari Allah. Dan semua berawal dari egois. Orang yang egois hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Ia lupa bahwa ia diciptakan untuk mengabdi kepada Bapa. Dia lupa bahwa dia diciptakan untuk sebuah rencana yang sangat besar, untuk sebuah perjalanan yang hebat. Tetapi keindahan dunia membuat kita lupa bahwa ada satu pribadi yang telah mati bagi kita semua, yang mencintai kita dengan sangat dalam.
keindahan dunia membuat kita semakin egois kepada pribadi ini. Keindahan dunia membuat kita tidak mempedulikan perasaan pribadi ini. Tetapi virus ini dapat disembuhkan dengan satu catatan. Kita mulai memikirkan perasaan Tuhan. Kita mulai mencari kehendaknya, dan kita hanya melakukan apa yang menjadi kesenangan bagi Bapa. Cinta Tuhan yang dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus kita semua. Bukan hanya untuk 2 jam kita di gereja, bukan hanya juga untuk kolom agama di KTP kita yang tertulis Kristen, tetapi untuk seluruh hidup kita, dari kita mulai bernafas sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Cinta Tuhan kepada kita bukan hanya terletak di kematiannya, tetapi juga di dalam kesabarannya yang begitu panjang untuk menuntun kita untuk menjadi serupa seperti Dia. Penerimaannya terhadap keras kepala kita, kebesaran hatinya untuk menghadapi kita yang masih egois, itulah bukti cinta Tuhan kepada kita. Dan bukti cinta kita kepada Tuhan terlihat dari saat kita mulai memikirkan perasaan Dia saja. Virus ini bukanlah sebuah aib. Jadi, janganlah malu mengakui kalau kita terjangkit virus ini. Tidak ada salahnya kita jujur dan berubah. Suatu saat nanti, kita tidak akan pernah menyesal kalau dari hari ini, dari detik ini, kita mau berubah. Selama masih ada waktu, teruslah berubah dan teruslah berjuang. Salam